Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan kita lanjutkan ke materi kita, yaitu tentang rencana bisnis dalam manajemen strategis. Sebelumnya kita akan bahas dulu konsep-konsep pendukung rencana bisnis. Apa sih yang membuat perusahaan harus atau perlu bikin rencana bisnis? Yang pertama, karena proses perencanaan. Dalam manajemen yang pertama diawali dengan perencanaan, baru planning, habis itu organizing, actuating, baru controlling. Nah, dalam bisnis plan ini karena memang menerapkan pada masa perencanaan. Kemudian yang kedua tentang peluang usaha. Ketika menjalankan suatu usaha, kemudian tiba-tiba di tengah jalan ada suatu peluang usaha baru atau perubahan atau perkembangan produk misalnya yang memungkinkan perusahaan membuat suatu ekspansi, membuat suatu diferensiasi, membuat suatu pengembangan produk, maka dia akan membuat bisnis plan baru lagi. Kemudian yang ketiga, karena adanya keunggulan bersaing. Karena keinginan untuk mencapai competitive advantage itu banyak pesaingnya sehingga perlu membuat bisnis plan baru dengan munculnya pesaing-pesaing baru, bikin perencanaan lagi. Nah, kita bahas satu persatu. Perencanaan atau planning kemarin sudah sempat kita sounding sedikit ya. Merupakan penetapan di awal hasil akhir yang ingin dicapai perusahaan serta bagaimana mencapai hasil tersebut. Berikut perangkat yang dibutuhkan untuk menjamin ketercapaian tujuan perusahaan ini menurut Stoner. Kemudian ada yang bilang juga si Jackson and Musselman, perencanaan mencakup visi, misi, tujuan usaha yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Intinya adalah bagaimana membuat suatu visi, misi, tujuan, dan strategi. Kemudian, perencanaan bisnis juga dibuat ketika ada suatu peluang usaha atau business opportunities, yaitu berbagai kecenderungan positif menguntungkan yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan, itu namanya peluang bisnis atau peluang usaha. Dapat diperoleh perusahaan melalui proses peninjauan lingkungan. Kemarin sudah sempat disounding juga apa itu lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, ini bisa dengan suatu analisis situasi. Alat analisis yang digunakan untuk peninjauan lingkungan adalah competitive intelligence. Peninjauan lingkungan akan memperoleh sekumpulan internal dan eksternal sehingga bisa bikin analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian yang ketiga yaitu karena adanya keunggulan bersaing, karena perusahaan ingin mencapai keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini terjadi karena adanya intensitas persaingan langsung. Jadi adanya persaingan secara langsung. Misal industri kuliner, kita bikin suatu kafe, kemudian ada kafe-kafe baru, banyak kafe yang menjamur. Nah, itu persaingan langsung. Seperti kopi, wah sekarang lagi tren bisnis kopi, kemudian menjamur industri kopi. Nah, itu persaingan secara langsung. Kemudian yang kedua karena adanya kekuatan pembeli, pendapatan per kapita meningkat, maka kekuatan pembeli juga meningkat, konsumsinya meningkat. Nah, itu merupakan peluang untuk mencapai keunggulan bersaing juga. Kemudian yang ketiga, ancaman dari pendatang baru. Munculnya pendatang baru itu cukup mengancam bagi perusahaan, sehingga ketika pendatang baru datang, maka untuk mencapai keunggulan melawan pendatang baru tadi, perusahaan perlu membuat bisnis plan baru. Kemudian yang keempat, ancaman produk substitusi. Adanya produk-produk substitusi atau produk pengganti, misalnya munculnya produk lain. Nah, perusahaan-perusahaan lain ini membuat perusahaan perlu membuat suatu bisnis plan. Kemudian
adanya kekuatan pemasok atau supplier. Ketika supplier semakin kuat, artinya kita ketersediaan bahan bakunya aman nih. Nggak ada salahnya kita bikin penjualan semakin tinggi sehingga kita bisa produksi lebih banyak dan seterusnya, sehingga perlu bikin bisnis plan baru. Nih, intensitas persaingan langsung terjadi karena kelebihan kapasitas produksi. Bisa jadi karena kapasitas produksinya terlalu banyak, produk dan jasa yang dihasilkan bersifat standar biasa aja, sehingga terdapat banyak pesaing. Contohnya kopi gitu-gitu aja. Nah, kita bikin kopi yang beda. Kafe gitu-gitu aja, kita bikin kafe yang berbeda. Kemudian pertumbuhan industri yang lamban. Dari dulu sampai sekarang kafe kan juga memang gitu aja. Dari dulu sampai sekarang jualan kopi ya gitu aja. Coba kita cari ide baru sehingga beda dibandingkan pesaing. Kemudian yang kedua karena kekuatan pembeli. Pembeli dalam industri dalam jumlah yang sedikit. Jadi semakin sedikit, pemasok dalam jumlah yang banyak, penjualnya banyak, produk yang ditawarkan pemasok relatif sama, nggak ada perbedaan. Nah, biaya untuk berpindah dari penjual satu ke penjual lainnya juga relatif jadi gampang. Nah, pembeli jadi lebih mudah, lebih banyak pilihannya. Nah, lebih mudah juga beralih dari produk kita ke produk lain, sehingga kita harus mempertahankan produk kita. Oleh karenanya kita perlu bikin perencanaan bisnis. Kemudian yang ketiga, ancaman dari pendatang baru. Nih, berbagai hambatan masuk ke dalam industri yang dapat dilakukan perusahaan. Misalnya, paten atau aturan-aturan hukum, skala ekonomis, kemudian kebutuhan modal yang besar untuk memasuki industri, kemudian merek yang kuat, ancaman penghancuran usaha oleh perusahaan-perusahaan besar, kemudian akses terhadap saluran distribusi. Nah, ini munculnya pendatang baru juga memerlukan kita bikin rencana bisnis. Kita harus memenangkan persaingan. Kemudian yang keempat, kekuatan pemasok. Nih, jumlah pemasok yang sedikit itu membuat pemasok memiliki produk yang unik atau merek yang kuat. Biaya untuk pengganti pemasok menjadi tinggi, sehingga pemasok dapat melakukan penggabungan ke depan. Nah, terdapat sejumlah besar pembeli dengan skala usaha yang kecil. Ini competitive advantage. Kemarin ada yang bertanya juga bagaimana memenangkan persaingan. Nah, menurut Michael Porter, kompetitif itu ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi atau beda. Produk kita harus berbeda dibandingkan produk-produk pesaing pada industri yang sama terutama. Kemudian low cost leadership, yaitu menekan biaya serendah-rendahnya sehingga harapannya harga kita bisa lebih murah dibandingkan pesaing. Kemudian yang ketiga adalah fokus, yaitu tahu apa keinginan atau kebutuhan konsumen. Konsumen pingin apa? Misalnya konsumen sekarang sibuk, kepingin makan yang cepat, sehingga kita bisa melayaninya dengan adanya sistem delivery order misalnya, itu fokus. Kemudian pelayanan juga begitu, misal di rumah makan, kita punya rumah makan, kemudian kita bikin ada wifi-nya misalnya, sistem antrian yang teratur sehingga tidak terlalu lama mengantri, kemudian proses produksinya cepat sehingga tidak terlalu lama menunggu makanan. Itu competitive advantage. Jadi perencanaan bisnis bisa dilakukan dari 3 hal tadi. Itu saja cukup dari saya untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.